Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat malam buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Senang sekali rasanya saya Firna Jiretno dapat kembali berjumpa dengan Anda. Tentunya dalam program kita yang spesial malam hari ini, yaitu program Ngobrol Virtual edisi 16 Maret 2023. Tentu kita akan membagikan informasi yang aktual, informatif, serta menarik untuk kita perbincangkan. Dan di studio Tribun Timur sudah kehadiran dua narasumber yang luar biasa, jauh-jauh dari pusat nih ke Sulawesi Selatan. Tentunya ada agenda khusus yang akan dibagikan dan juga akan berbagi cerita kepada Tribuners semua. Untuk itu, tema kita hari ini hak anak korban kekerasan. Bersama narasumber kita ada Ibu Ai Mariati Soliha selaku Ketua KPAI Pusat, dan juga ada Ibu Livia Istania Iskandar selaku Wakil Ketua LPSK. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama kedua narasumber kita. Halo Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam. Iya, selamat malam Ya, juga pastinya Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu sehat, Livia? baik. Baik ya Bu. Ya. Udah siap membagikan informasi nih Bu ya? Oh ya, tentu. Oke Bu, mungkin tadi aktivitas hari ini sudah menjalankan banyak aktivitas tentunya dan langsung ke studi Tribun Timur hingga saat ini Bu ya. Iya. Boleh diceritakan Bu aktivitas akhir-akhir ini, hari ini mungkin diisi dengan kegiatan apa saja? Boleh dimulai oleh Ibu Ai. Iya, ini sangat menyenangkan ya Tribuners, akhirnya kita bisa bersilaturahim. Tentu kedatangan kami ke Sulawesi Selatan ini memang betul-betul ingin berkenalan dengan rekan-rekan mitra strategis, yaitu seluruh Kapolres, seluruh Polres, seluruh kejaksaan, dan seluruh pengadilan, baik itu pengadilan negeri maupun tinggi ya, yang ada di Sulawesi Selatan, untuk membahas satu tema yang sangat menarik, dan ini menjadi sebuah capaian tentu dalam tema kita hari ini, hak perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Betul. Itu untuk bagaimana implementasi terkait restitusi. Tentu ini kerja bersama kami KPAI, dalam hal ini juga dengan LPSK, karena memang tugas dan fungsinya ada di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lalu bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami sudah 2 hari bersama rekan-rekan yang tadi saya sebutkan, dan ini menjadi salah satu capaian ya, kalau kami sebut sebagai sebuah langkah koordinasi, langkah edukasi, juga konsolidasi, karena memang ini mitra-mitra yang sangat erat terkait dengan praktik baik tadi terkait perlindungan anak dalam situasi kekerasan atau tindak pidana dalam hal ini. Betul, berarti saling bergandengan begitu ya Bu. Betul sekali. Kalau Ibu Livia sendiri mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan kepada Tribuners nih? Iya, terima kasih Vio. Jadi memang tadi disampaikan oleh Ibu Ai bahwa ini adalah kerja bersama 3 lembaga, dan memang ini adalah Sulawesi Selatan ini adalah tempat yang keempat. Begitu. Yang pertama adalah kita waktu itu di Bandung, Jawa Barat, kemudian sempat di Pontianak, Kalimantan Barat, terus di DKI, dan ini yang keempat, Sulawesi Selatan. Jadi memang sangat sibuk ya Bu akhir-akhir ini, boleh dikatakan ya? Ya itu ya kerja simultan ya, kita mulai berkelanjutan. dari tahun lalu, begitu, dan sebenarnya ini sebulan yang lalu juga kan saya menjadi tamu di sini. Itu kebetulan juga untuk restitusi yang berhasil dibayarkan, begitu. Jadi dibayarkan, dan itu di Kejaksaan Negeri Jeneponto yang pertama di luar Jawa dan Sumatera, begitu. Jadi memang ini bagaimana kita meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum dan juga para pendamping korban di UPTD, P2 TP2A di seluruh provinsi, sehingga kemudian restitusi ini dapat dibayarkan, gitu. Walaupun jumlahnya pada saat sekarang masih sangat sedikit, tetapi harapan kami dengan meningkatnya pemahaman bisa lebih banyak lagi yang dibayarkan dan korban mendapatkan haknya atas ganti rugi. Ya. Jadi tugas besarnya adalah bagaimana membagikan literasi ya Ibu. Ya, salah satunya penguatan itu, karena pemahaman kan yang paling utama untuk langkah-langkah selanjutnya. Tapi untuk Ibu Ai sendiri, apakah for the first time datang ke Sulawesi Selatan? Oh enggak, kita juga berkali-kali ya, terutama pengawasan. Tapi untuk kegiatan 3 lembaga ini tentu kita punya matriks ya untuk melihat di mana akan diselenggarakan, dan salah satunya di sini banyak terlaporkan juga beberapa kasus yang juga viral gitu ya, juga
sangat penting kita untuk turun langsung gitu untuk mengawasi, dan terutama kita ingin bagaimana bekerja sama dan membangun konsolidasi di tingkat APH, karena restitusi atau ganti kerugian ya yang dibebankan pada pelaku untuk keadilan korban itu kan tidak bisa jalan sendiri-sendiri, melainkan perlu kerja bersama secara simultan. Betul-betul. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ain, ini kan dalam beberapa bulan terakhir ini begitu kasus yang diberitakan di pemberitaan media itu ya tidak lari, tidak jauh dari kekerasan kepada anak, atau juga mungkin bahkan yang melakukan adalah anak juga sendiri. Nah, kemudian kita akan membahas tentang hak anak korban kekerasan, Ibu. Tapi sebelum itu, mungkin yang menjadi pertanyaan besar bagi Tribuners, seperti yang Vio katakan, tindakan kekerasan itu hingga saat ini pelaporannya atau aduannya sudah mencapai di angka berapa, Bu? Ya, tentu KPAI menerima pengaduan ya, itu salah satu tugas dan fungsi kami, baik itu pengaduannya langsung, tidak langsung, melalui media, banyak sekali sekarang cara-cara untuk lebih memudahkan para pengadu ini kepada KPAI. Di tahun 2022 itu sekitar 4.600 kasus yang terlaporkan. Nah, kalau kami boleh pilih tentang angka kekerasan, ini yang paling tinggi adalah anak korban kekerasan seksual. Itu menempati hampir 853 kasus. Sementara untuk yang kedua ini adalah anak korban kekerasan fisik dan atau psikis serta perundungan. Sebetulnya dalam 2 tahun lalu ini selalu menempati angka tertinggi ya, tapi trennya untuk tahun 2022 itu adalah anak korban kekerasan seksual. Nah, ini menempati hari ini trennya sedikit menurun di 553 kasus untuk anak korban kekerasan fisik dan atau psikis. Nah, tentu banyak lainnya, anak korban eksploitasi seksual atau tadi yang disampaikan Mbak Vio juga ABH ya, anak berkonflik hukum, anak berhadapan hukum, ada yang menjadi korban berkonflik tentu pelaku gitu ya, dan yang menjadi saksi. Nah, ini di angka 183 kasus. Yang mewarnai juga anak paling tinggi itu adalah anak yang menjadi pelaku penganiayaan. Kemudian anak menjadi pelaku pencabulan, dan berikutnya kepemilikan senjata tajam. Nah, jadi ini ruang lingkup yang sangat memprihatinkan tentu. Karena situasi kekerasan ini pada hakikatnya adalah anak-anak ini menjadi korban dari serangkaian situasi sosial, keluarga gitu ya. Bahkan ya realitas yang mereka tonton, mereka lihat hari ini, dan itu menjadi salah satu inspirasi bagi mereka melakukan tindakan-tindakan kalau anak sampai menjadi pelaku. Nah, hakikatnya adalah korban ini gitu ya. Padahal ya memang situasi-situasi ini seyogyanya bisa dicegah sebetulnya. Bisa kita semua bekerja sama, bekerja erat terutama di aspek keluarga. Tetapi ya inilah realitasnya, bahwa kita semua juga harus memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban ini dengan hak-haknya, yaitu perlindungan, baik dia juga mendapatkan siapapun bisa melaporkan gitu ya, seperti tadi, sehingga terjangkau, dan kemudian rehabilitasi baik itu psikososial terutama fisik secara medis ya, saya kira ini harus dipastikan betul-betul pulih, dan berikutnya ya pola-pola untuk lebih menguatkan baik itu pada aspek misalnya mereka juga kebutuhan tetap berpendidikan ya, kemudian reintegrasi dengan keluarga dan lingkungan sosial gitu, serta berpartisipasi. Anak harus kembali menikmati masa kanak-kanaknya, menikmati kehidupannya secara wajar gitu. Jadi ini sebuah hal yang harus dilakukan berkesinambungan. Tentu KPAI tugasnya pengawasan, tapi siapa penyelenggara itu, saya kira teman-teman dari LPSK inilah yang sangat memberikan dukungan bagi anak-anak kita. Kemudian kita beralih Bu, pada yang melakukan begitu ya Bu, LPSK untuk melindungi begitu. Ibu Livia mungkin bisa menjelaskan sedikit, hingga saat ini kan ada beberapa ribuan kasus yang sudah disampaikan oleh Ibu Ai. Dalam hal ini, kalau kontribusi atau yang dilakukan oleh LPSK kepada anak-anak ini korban kekerasan seperti apa nih Bu? Ya, jadi memang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga negara mandiri yang diberikan mandat oleh Undang-Undang 13/2006 yang kemudian diamandemen sebagian menjadi Undang-Undang 31/2014 tentang perlindungan saksi dan korban, dan yang menjadi subjek perlindungan kami itu bisa dari saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli. Nah, kalau kita melihat dari permohonan perlindungan yang masuk di tahun 2022 itu kebetulan nih angkanya angka cantik nih 7.777, tapi di satu pihak juga miris karena berarti tinggi, dan ini untuk banyak tindak pidana.
Jadi LPSK yang di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu ada beberapa tindak pidana tertentu yang kemudian menjadi prioritas bagi kami untuk memberikan perlindungan. Nah, yang kemudian tadi apa yang disampaikan Bu Ai, bahwa kekerasan seksual pada anak ini yang menjadi nomor 3 besar. Yang pertama adalah pelanggaran HAM berat dan kedua terorisme kebetulan. Nah, tapi yang untuk yang kekerasan seksual anak ini memang dari tahun ke tahun itu memang yang 80% dari permohonan perlindungan untuk kekerasan seksual itu korbannya adalah anak-anak. Dan ini juga pelakunya kan memang termasuk dari ayah kandung, ayah tiri, ayah angkat, tetangga, paman, kakek, terus kemudian guru gitu ya. Dan ini yang kemudian menjadi PR kita bersama. Untuk KPAI menurut saya juga bagaimana cara mengemas pendidikan kepada anak-anak supaya waspada tidak hanya terhadap orang-orang yang tidak dikenal, tetapi juga bagaimana nih caranya itu memang agak sulit nih. Bagaimana untuk waspada terhadap anggota keluarga sendiri. Nah, itu kan di ranah domestik ini luar biasa tinggi. Ya, jadi memang seperti itu. Jadi 7.777 itu sekitar hampir 800 adalah terlindung LPSK untuk kekerasan seksual, baik itu anak maupun perempuan. Dan itu bervariasi dari bentuk perlindungannya, dari ada perlindungan fisik, yaitu bisa berupa rumah aman, pengawasan melekat, itu yang tingkat ancamannya paling tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah juga ada pemenuhan hak prosedural, mendapatkan pendampingan di setiap proses peradilan pidana. Terus tentu saja perlu ada tadi yang disebutkan Bu Ai juga, bantuan medis, bantuan psikologis, dan serta bantuan psikososial. Karena di LPSK kami itu memberi penguatan-penguatan tersebut supaya saksi korban itu dapat memberikan keterangan dengan aman dan nyaman pada saat persidangan, begitu. Karena itu kan harus membuka semua lukanya, memori, lukanya tentang pengalaman yang traumatik itu ini. berat Dan sekali, tidak itu mudah. dari kita bisa bayangkan kita yang dewasa saja begitu rasanya sulit. Nah, ini bagaimana anak-anak, caranya bagaimana kemudian mereka di pengadilan tuh dapat menyampaikan. Nah, salah satunya adalah tentu saja kalau kita melihat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu dari aparat penegak hukumnya, jaksa, hakim, dan pengacara tuh tidak boleh menggunakan toga, terus kemudian tertutup begitu. Dan juga untuk anak-anak tuh memang kita membutuhkan majelis hakim juga yang bisa turun. Jadi maksudnya tidak hanya di tempat duduknya secara formal dia secara sebagai formal, majelis hakim yang anak-anak itu tertekan gitu. Iya, mereka harus didekati. Jadi harus yang bersama gitu ya, bersama duduk bersama begitu. Yang situasinya ramah anak. Itu harus dipastikan di pengadilan itu. Nah, kemudian untuk menjawab dari statement Ibu Ai, ramah anak ini seperti apa yang kemudian dilahirkan oleh KPAI? Ya, tentu bagian pengawasan kami gitu ya. Karena kalau bagian-bagian tadi itu hak korban itu apa saja kan? Kalau tadi disampaikan gitu ya, ada yang terlewat misalnya hak restitusi. Nah, ini bagian dari yang saat ini sedang kita lakukan langkah-langkah efektivitasnya. Karena bagaimanapun ganti kerugian ya yang diderita oleh korban sebetulnya kan tidak bisa diganti oleh rupiah atau oleh apapun. Tetapi pada secara filosofis bagaimana sistem peradilan ini justru membangun perlindungan terhadap korban. Ini yang harus kita munculkan sebagai sebuah landasan mengapa hak restitusi ini untuk anak-anak menjadi korban ya. Ini memang menjadi sebuah hak gitu. Nah, persoalan inilah yang kadang secara perspektif itu belum seimbang frekuensinya, misalnya dari pengajuan kepada penyidik gitu ya, permohonan dari korban ini kan juga tidak semuanya memiliki kesadaran. Nah, ini kami melakukan efektivitasnya para pendamping untuk memiliki kepedulian yang sangat tinggi, menjalankan tugas pendampingnya sampai memberikan kesadaran bahwa ini menjadi hak oleh
dari para korban ini, baik di tingkat kejaksaan, tuntutan juga harus memunculkan hak restitusi, dan kemudian tadi di level pengadilan ya, bahwa hakim juga memiliki kewenangannya gitu untuk memasukkan atau memutus putusan itu yang di dalamnya adalah hak terhadap restitusi. Nah, saat ini kami melihatnya ini sudah layanan atas perlindungan korban itu sudah banyak dilakukan ya. Tentu kami rujukan akhir kepada LPSK itu menjadi sistem perlindungan anak yang sudah mapan ya, baik dalam aturan perundangan juga di dalam konteks perlindungan gitu ya, artinya secara keseluruhan bagaimana misalnya kalau konteks ABH nih, perlindungan siapakah yang anak saksi ini harus memberikan dukungan untuk memberi keterangan-keterangan di proses pengadilan. Tentu kami merujuknya ke LPSK misalnya ya, dan termasuk juga tadi bentuk-bentuk pada perlindungan korban yang itu biasanya berbagai tempat tidak sama. Ada yang memang sama sekali tidak memiliki rumah aman misalnya, tentu kami juga akan merujuk ke LPSK gitu ya. Tetapi ya ini kita harus memberdayakan misalnya P2TP 2A, UPTD di berbagai daerah ini yang aksesnya harus lebih baik, harus lebih maju untuk memberikan perlindungan terhadap situasi anak-anak yang korban ya, dan kemudian juga diantaranya ada yang berkonflik. Jadi memang realitas ini yang menjawab banyaknya pengaduan, banyaknya situasi dan problematika, tetapi juga ini harus diimbangi layanan, akses gitu ya, sarana, prasarana juga memberikan dukungan. Karena apa? Anak-anak punya hak kembali untuk menikmati masa kehidupannya secara normal, secara wajar gitu. Dan dia jangan lupa, dia juga harus berpartisipasi dalam kehidupan ini, di dalam pendidikan, bagaimana dia juga memberikan pandangan, pendapat terhadap kehidupan di desanya, di kelurahannya gitu ya. Juga dia memiliki mimpi, memiliki cita-cita yang itu harus difasilitasi penuh oleh kita sebagai orang dewasa serta oleh negara dalam hal ini, dan di dalam kerangka tadi mengembalikan partisipasi anak meskipun dia ada situasi korban, ada persoalan yang dia hadapi, tadi berkonflik hukum dan lain sebagainya. Kemudian Bu, kenyataannya apakah pengaduan yang diberikan oleh anak-anak itu memang bersumber dari diri mereka atau mungkin melalui orang lain, Bu? Hingga saat ini seperti apa? Pengaduan kepada KPAI maksudnya? Ya tentu kalau anak itu oleh orang tua agak susah ya, oleh pendamping. Misalnya ada cerita ke guru-gurunya yang mengadukan. Ada sebagian yang oleh anaknya kalau dia di usia-usia yang mungkin sudah punya kepedulian atau kesadaran atau sudah mampu lah dianggapnya dalam tanda petik. Itu walaupun hanya DM, walaupun hanya di tag media sosialnya KPAI, kami tindak lanjut. Jadi melanjutkan, jadi dalam sesi 2 hari ini kami kemudian terutama yang hari ini kan itu dengan jaksa dan juga dengan hakim adalah kepada kejaksaan negeri di banyak tempat di Sulawesi Selatan luar biasa. Tadi ada yang dari 22. Selayar, ada yang dari Selayar yang harus 16 jam, kemudian ada yang dari Luwu Timur, Utara, Luwu Raya, dari Sopeng, dari Bantaeng, dari Pinrang, dari Enrekang, dari Bone. Hampir semuanya. Luar biasa gitu menurut. Ya, jadi memang yang kami anggap itu sangat luar biasa adalah komitmen para penegak hukum ini untuk dapat mewujudkan hak atas restitusi, atas ganti rugi yang dibebankan pada pelaku atau pihak ketiga atas kerugian material atau imaterial yang dialami oleh korban. Dan kalau kemudian kita melihat komponen-komponennya, itu kan komponennya juga adalah apa saja yang kehilangan, apa saja yang dari keluarga korban misalnya, iya misalnya si orang tuanya itu berdagang bakso, nah karena mengantar anaknya untuk ke kantor polisi terdekat, itu kan di sini kan sepertinya karena jauh-jauh ya gitu. Kalau di Jawa kan kalau dari Jakarta kita 5 jam pergi itu udah provinsi lain. Di sini kan masih tetap provinsi Sulawesi Selatan. Jadi luar biasa ininya jangkauannya ya gitu. Terus berapa hari yang kemudian mereka kehilangan berdagang, kemudian transportasinya. Nah, ini yang hal-hal yang mungkin tidak didukung oleh pendamping, atau kalau tidak menjadi terlindung LPSK, karena kan di kami itu bisa mengajukan permohonan hanya untuk penghitungan ganti rugi.
gitu. Walaupun kan ada yang tadi yang saya sampaikan, ada yang pemenuhan hak prosedural, ada yang bantuan psikologis, ada yang kemudian misalnya kalau pelakunya adalah ayahnya sendiri atau suaminya sendiri, si ibu itu misalnya tidak berpenghasilan, itu perlu didukung misalnya biaya hidup sementara supaya bisa untuk menyambung hidup selama proses hukum begitu. Jadi dari perlindungan termasuk bantuan yang diberikan oleh LPSK itu memang bentuknya bermacam-macam dan itu bisa menjadi pilihan tergantung pada kondisi korban atau keluarga korban, karena kita juga lihat sendiri misalnya ada hak atas penerjemah, karena kita melihat bahwa itu penyandang disabilitas, anak-anak yang penyandang disabilitas itu juga bisa mengalami kekerasan begitu, dan ini memang seringkali menjadi hal yang penting untuk bahwa semua korban itu harus bisa mendapatkan akses keadilan gitu, dan walaupun misalnya sulit untuk berbicara, nah itu kita harus mencari penerjemah yang untuk yang tuli atau yang bisu atau yang juga yang mengalami disabilitas intelektual juga ada beberapa begitu, tapi kan mereka kan sangat rentan, belum lagi yang anak-anak yang sebatang kara gitu, sebatang kara yang kemudian harus mendapatkan pengasuhan dari orang lain, belum lagi yang yang bersekolah berbasis asrama, dan ini juga sangat memprihatinkan bahwa ternyata ya tadi yang guru itu juga bisa menjadi pelaku kekerasan. Kemudian Bu, bagaimana sih implementasinya dalam hak restitusi? Ya. Mungkin kalau boleh dikatakan tadi yang pertama kali di luar Jawa itu adalah pada saat yang bisa dibayarkan, yang bisa dibayarkan. Jadi kan memang restitusi, laporan penghitungan restitusi ini kemudian dibuat oleh tim penilai LPSK, diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk masuk dalam tuntutannya, kemudian harapannya adalah tentu saja untuk dikabulkan oleh majelis hakim, dan sekarang sudah ada peraturan Mahkamah Agung 1/2022 yang mendukung itu supaya hakim juga memasukkan itu dalam putusannya gitu. Dan kemudian tapi jaksa adalah eksekutornya gitu. Oleh karena itu kemudian penghargaan yang LPSK berikan itu kepada Kejaksaan Negeri, karena jaksa di sini yang harus ulet dan gigih untuk memperjuangkan hak korban begitu. Dan ini dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12/2022 ya kita jadi sekarang ada konsep dari restitusi yang kurang bayar itu bisa menjadi kompensasi dalam bentuk dana bantuan korban, di mana kemudian ya setelah ada nggak si pelaku ini, ada nggak hartanya yang bisa disita, terus kemudian kalau misalnya ada harus dilelang, dan itu untuk membayar restitusi. Kalau misalnya tidak cukup, itu ada dana bantuan korban yang adalah dana yang bisa didapatkan dari sumber-sumber, mulai dari kontribusi individu, dari corporate social responsibility dari perusahaan, dari tanggung jawab sosial perusahaan, dari BUMN, dari lembaga filantropi gitu. Jadi tidak hanya APBN begitu yang diberikan untuk restitusi yang kurang bayar ini. Dan itu LPSK adalah leading sektornya untuk perancangan peraturan pemerintah sebagai turunan dari undang-undang TPKS. Nah itu kemudian yang pasti menjadi pertanyaan juga bagi Tribuners dulu. Dari penjelasan Bu Livia ini kan tentu misalnya ada keluarga begitu, orang tua, ayah begitu yang menjadi pelaku, tapi dalam hal ini tidak bisa memberikan hak restitusi bagi korban, dalam hal ini anaknya, untuk pembayaran bagi pemeriksaan kesehatan mungkin, atau mungkin pada saat rehabilitasi, tapi bapaknya ini nggak bisa bayar. Itu kemudian gimana? Maksudnya bapaknya sebagai pelaku kekerasan? Iya, tapi dalam hal ini bapaknya juga nggak punya dia tidak bisa membayar restitusi. Itu bagaimana penanganannya? Ya memang kita pada saat ini, kalau LPSK kan menghitung, jadi kami tugasnya adalah untuk menghitung, membuat laporan penghitungan yang kami berikan kepada aparat penegak hukum. Nah, bahwa kemudian itu akan dibayarkan atau tidak, ya sebenarnya
itu tergantung dari beberapa faktor kan sebenarnya, di luar dari LPSK gitu. Bagaimana misalnya fakta persidangan itu menunjukkan bagaimana gitu, karena kalau kemudian si pelaku ini tidak terbukti gitu kan, berarti restitusinya tidak bisa dibayarkan, begitu. Ya memang ini menjadi problema sih, ya, gitu. Ada sisi yang juga terus ya harus dikaji ulang gitu kan, dan realitas pengadilan itu kan juga beragam, nggak bisa juga diprediksi dapat dan pasti dibayarkan, itu tidak bisa. Tapi ini kan on the track-nya adalah ini adalah sistem yang harus diperkuat gitu ya, dan memang keberpihakan serta komitmennya jelas untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Betul. Dan beberapa yang kami awasi juga pelaku orang tua itu juga dipisahkan, mana yang memang hartanya dia sebagai keluarga dan hartanya pribadi. Jelas kalau restitusi itu kan bagian penting ya dari upaya-upaya hartanya dia dalam memberikan misalnya perlindungan terhadap korban ini untuk kebutuhan-kebutuhan atau komponen yang memang harus dibayarkan. Karena pasti pengasuhnya lah ya yang akan bolak-balik membawa ke medis, memberikan pemulihan, lalu memberikan penyembuhan yang itu hanya dirasakan oleh pengasuh. Sementara misalnya dalam tanda petik kalaupun bapaknya jadi pelaku kan dia memang pasti ditahan dan lain sebagainya. Nah, saya kira sampai sih pada wilayah itu APH ya melakukan penyisiran gitu. Nah, berapa dan bagaimana itu kembali pada ruang lingkup LPSK kewenangannya kan untuk melihat, menjumlahkan dan totally berapa lalu masuk pada draft tuntutan untuk kemudian dibacakan sebagai dakwaan dan lain sebagainya menjadi amar putusan. Saya kira sampai sedetil itu memang. Dan kita ini kan bekerjanya bersama-sama gitu. Sekali lagi ya, pengawasan-pengawasan kami itu memang banyak diantaranya gap-gap seperti itu. Tetapi sekali lagi kita tidak hanya membiarkan ini ya sudah, yang proaktif ya dapat, yang tidak ya diam, tidak. Kita ingin menyamakan nih frekuensinya gitu. Dari hasil-hasil pengawasan yang melahirkan banyak ketimpangan ini, yuk kita kemukakan problemnya dan dicarikanlah ruang lingkup bagaimana supaya ini bisa diatasi bersama. Saya kira ini komitmen besar ya untuk dari LPSK, dari KPPA sebagai leading sektor pelindungan anak, saya kira. Lalu kami yang memang melihat ada banyak situasi-situasi beragam yang juga tadi ada aksesnya yang kurang, jangan-jangan juga belum pemahaman dari APH-nya kan gitu. Jangan-jangan juga memang realitas pendamping itu belum menyentuh pada aspek restitusi, yang hanya dipikirkan mungkin hanya perlindungan ya tadi rumah amannya, psikososialnya, selesai gitu proses hukum. Mungkin dia tidak memunculkan bahwa ada ternyata hak restitusi yang memang itu bagian penting ya untuk tadi membantu korban secara secara lebih optimal dalam konteks perlindungan ya. Nah, hal-hal seperti ini yang tentu kami lihat sudah hampir ya 1 tahun terakhir mencoba untuk semakin menguatkan gitu, karena saya kira orientasi hukum nasional juga pada pemberatan aspek jera itu kan sudah dilakukan hampir 1 dekade. Mbak mungkin pernah tahu ya Mbak Vio tentang kebiri untuk pelaku kekerasan seksual. Saya kira itu menggelinding seperti suara salju ya, tuntutan masyarakat atas itu. Tetapi hari ini memang itu sudah sedang dilakukan ya. Tetapi bagaimana dengan korban? Pelakunya mau dikebiri sampai apa, tetapi korbannya kan belum ada komitmen hukum yang semakin memberikan dukungan. Nah, restitusi ini itu untuk menyeimbangkan. Ada aspek penjeraan terhadap pelaku, tetapi restitusi adalah memberikan hak yang lebih optimal terhadap korban. Jadi saya kira konteks inilah mari kita sambut bersama gitu ya. Sebenarnya sudah ada hak restitusi dari dulu, tapi memang tingkat efektivitas, tingkat persamaan atas gitu ya kepentingan terhadap korban ini yang hari ini harus terus kita lakukan secara bersama-sama peningkatan kualitasnya. Berarti dari tadi apa yang dijelaskan oleh Bu Ai ini merupakan salah satu begitu faktor penghambat dari implementasi restitusi, Bu. Karena mungkin tadi yang dijelaskan Ibu Ai ini pendampingnya mungkin hanya sampai jalur
ini saja, nggak sampai jalur ini gitu ya. Itu ada realitas-realitas seperti itu yang sehingga kan dengan dialog, edukasi, penguatan kapasitas ini akhirnya terbaca mana kelemahan-kelemahan kita sampai saat ini gitu. Padahal pembelaan kemudian keinginan untuk memberikan perlindungan secara optimal itu sudah menjadi komitmen nih di level hilir ya. Tetapi kan kita harus cek, verifikasi apa problem-problemnya. Oh, di hulunya ternyata benar ada situasi yang belum menyentuh dukungan terhadap permohonan restitusi di level ini kan. Di tengahnya patah-patah nih, masih ada di penyidik tapi tidak ada di tuntutan. Sudah ada di tuntutan ternyata tidak jadi amar putusan kan begitu. Ini hal-hal yang saya kira menjadi pembelajaran bagi kita semua gitu, termasuk kami kan pengawasan juga harus diperkuat, dipertajam. Mungkin dulu tidak sampai pengawasan kami pada restitusi, tetapi hari ini justru kami juga menjadikan salah satu indikator keberhasilan atas perlindungan korban itu salah satunya juga mengukur sejauh mana tingkat restitusi ini bisa dijalankan kemudian dibayarkan dan pemanfaatannya juga buat anak menjadi korban tindak pidana. Begitu Mbak. Menyambung dari situ contohnya misalnya begini, kan kemudian dari tim penilai LPSK akan mewawancara keluarga korban ya, kalau misalnya korbannya masih anak, apa yang dianggap kehilangan tadi. Nah, itu termasuk juga misalnya kalau anaknya mengatakan saya ingin melanjutkan sekolah gitu, saya ingin melanjutkan sekolah, jadi saya tolong dihitung berapa yang butuhkan misalnya untuk melanjutkan sekolah sampai perguruan tinggi gitu kan. Dan kita juga jangan lupa bahwa ada juga korban perkosaan yang kemudian mengalami kehamilan dan anak ini adalah anak dari ayahnya sendiri atau anak ini adalah anak dari gurunya sendiri. Nah, itu kan kemudian bagaimana kemudian bahwa untuk hidup dan sebagainya, untuk membesarkan anak kan untuk kehidupan si anak. Nah, tapi juga di satu pihak kita dari LPSK misalnya mau menghitung sampai 18 tahun itu pasti jumlahnya juga luar biasa. Bisa penuhi seluruhnya. Belum tentu bisa dibayarkan oleh si pelaku. Oleh karena itu memang dibutuhkan mekanisme lain agar tadi yang restitusi kurang bayarnya yang perlu juga menjadi bahan pembahasan selanjutnya, bagaimana restitusi yang tidak dibayarkan selain yang kurang bayar tadi kita sebutkan bahwa itu bisa menjadi kompensasi di mana itu dana bantuan korban yang membayarkan begitu. Nah, tapi di lain pihak misalnya LPSK juga pada saat ini sedang membangun sebuah pusat perlindungan, pemulihan dan pelatihan itu contohnya untuk setelah proses hukum, misalnya sebuah keluarga yang pencari nafkahnya adalah yang menjadi terpidana misalnya, berarti kan si perempuan kepala rumah tangga ini perlu diberikan keterampilan untuk mencari nafkah. Nah, di tempat ini kemudian bisa untuk dilakukan penataan ulang hidup supaya bisa tetap produktif. Apa yang bisa dilakukan oleh si ibu. Nah, itu tapi juga ada kalanya si ibu kan juga tidak memihak anaknya misalnya karena ya tadi takut kalau kemudian tidak bisa menjalani hidup sehari-hari karena tidak ada penghasilan. Jadi ini yang seperti ini yang memang seringkali kompleksitasnya dalam perlindungan itu seperti itu karena dilakukan oleh keluarga dekat atau dilakukan oleh lingkungan dekat. Tetangga tadi juga saya sempat sampaikan, misalnya pelakunya adalah tetangganya masuk penjara, tetapi bagaimana dengan keluarga tetangga? Kan misalnya si anak itu mau keluar rumah sedikit merasa takut karena ada keluarga dari yang itu kemudian kamu sih lapor-lapor atau apa yang menyalah-nyalahkan. Ada tekanan. Iya, dan bahkan misalnya ada keluarga-keluarga korban yang bahkan diusir oleh anggota kampungnya karena merasa itu membawa aib. Ada lagi yang misalnya pelakunya adalah ayahnya sendiri, terus kemudian pada saat ayahnya ditahan, ayahnya bunuh diri. Nah, terus kemudian si keluarga besar dari ayahnya terutama itu menyalah-nyalahkan kepada anak ini gitu. Kenapa kamu laporkan sekarang sekarang kamu jadi sebatang kara karena ibu sudah meninggal lebih dahulu dan kemudian ayahnya bunuh diri di tahanan.
Sehingga itu. Jadi kemudian kita juga perlu melakukan apa yang kita sebut psikoedukasi, pendidikan kepada masyarakat, kepada keluarga besarnya, bahwa kita jangan menyalahkan si korban dong, jangan victim blaming gitu. Karena ya itu memang adalah tindak pidana, apalagi itu dilakukan oleh orang-orang terdekat. Dan itu akan ada pemberatan kan, kalau sepertiga kan, ditambah sepertiga dari hukuman apabila dilakukan oleh orang-orang yang mestinya memberikan perlindungan, tetapi malah kemudian menjadi pelaku tindak pidana. Ya, karena seperti yang dijelaskan oleh Bu Livi ini tentu menjadi pertanyaan juga bagi Tribuners kan, bagaimana jika, kan tadi kalau hak restitusi itu bagaimana ada pengembalian atau materi gitu atau imaterial ya kan Bu? Jadi kita melakukan penghitungan atas ganti rugi yang dibebankan pada pelaku atau pihak ketiga yang terkait tentunya atas kerugian material dan imaterial yang dialami oleh korban, begitu. Nah, kerugian imaterial itu kan dalam hal ini boleh dikatakan seperti misalnya ada tadi tekanan atau juga penderitaan secara psikologis. Nah, itu di mana peran para psikolog itu juga termasuk yang digalang oleh LPSK. Kami punya sekitar 120 psikolog rujukan di seluruh Indonesia dan ini jumlahnya masih kurang, di mana kami berikan pemahaman dan kami sudah ada panduan untuk para psikolog rujukan ini untuk memberi layanan kepada anak korban kekerasan gitu. Ya, kan itu akan membekas begitu ya. Jadi prosesnya akan lama mungkin. Setiap orang pasti beda-beda masa pulihnya gitu. Betul, tapi kita tidak bisa juga mengatakan pasti akan lama karena itu tergantung faktor pendukungnya. Jadi kalau kita selalu sebagai psikolog itu juga kemudian melakukan misalnya nih faktor pendukungnya tuh apa saja, misalnya yaitu tadi keluarga yang suportif, anggota keluarga. Nah, ada juga yang kemudian kita lihat sebagai faktor resiko. Faktor resikonya apa? Kalau tidak memiliki keluarga yang bisa mendukung. Nah, ini juga bisa menjadi sesuatu kemungkinan pemulihannya bisa lebih lama karena tidak mempunyai support system support system. Kurang gitu. Betul. Jadi memang paling penting itu adalah peran keluarga sebenarnya. Dalam hal ini ya kelompok primer dulu yang diutamakan, tapi ya tidak bisa kecuali kalau itu pelaku juga loh. Iya tadi. Karena datanya kan menunjukkan orang-orang terdekat ini ya diantaranya keluarga itu sendiri. Untuk itu, sebagai closing statement kita, mungkin sudah ada ide atau mungkin sedang dijalankan begitu dari KPAI dan juga LPSK dalam hal ini, seperti apa sih yang mesti dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi atau tidak menambah begitu kasus dalam hal ini kekerasan baik itu seksual, kekerasan kepada anak dan juga mungkin bahkan kepada perempuan. Iya, kita sepakat dong pencegahan ya. Ini langkah antisipatif ini terus kami desakkan dan terus kita lakukan evaluasi terkait program-program nasional pemerintah bahkan provinsi, kota, kabupaten ya di berbagai leading sektor, pendidikan, kemudian lintas keagamaan, masyarakat ya baik itu juga lembaga-lembaga konseling keluarga. Saya kira pencegahan ini luar biasa masif. Tetapi kembali lagi, ruang-ruang ini apakah juga sudah menampilkan misalnya antisipasi terhadap tren yang KPAI berikan, misalnya salah satunya kajian kami ya terkait hari ini, kenapa angka kekerasan semakin meningkat, eskalasinya juga semakin tajam gitu ya, tingkat kekerasan ini disuburkan misalnya oleh tayangan-tayangan yang juga menunjukkan angka-angka kekerasan atau tindakan-tindakan kekerasan. Nah, ada penyebab yang krusial saya kira harus disampaikan untuk Tribuners ya, dan kita sama-sama mengantisipasi mencegah ini semua. Salah satunya adalah bagaimana informasi teknologi ini menjadi pemicu anak-anak melakukan tindakan-tindakan inspiring mereka dalam melakukan percobaan-percobaan bahkan masuk dalam situasi melawan hukum. Nah, ini yang juga kami temukan situasi kemarin yang di Sulawesi Selatan di Makassar ya. Ini anak yang kemudian akan dilakukan penjualan organ tubuh ya. Salah satunya ini yang kami lihat kecenderungan itu benar dari data dan kajian. Yang kedua, permisivitas lingkungan sosial budaya. Artinya kita banyak kehilangan rantai perangkat sosial, nilai-nilai budaya yang itu memberikan
sejumlah perhatian, kepedulian, anakku, anakmu, anak kita gitu ya kalau bahasanya betul. secara singkat ini mulai pudar. Kita sangat sibuk enjoy dengan sendiri-sendiri. Kita lupa bahwa anak-anak sekitar ini adalah anak kita. Nah ini kadang-kadang kemarin viral muncul anak korban penculikan segala macam. Itu salah satunya itu. Ada situasi sosial budaya yang abai terhadap situasi ini. Dan bahkan mungkin pengasuhan yang juga semakin banyak dialih tangankan, dan itu kemudian lupa bahwa pengasuhan yang paling penting adalah pengasuhan asertif, di mana orang tua dan anak itu terlibat dalam situasi yang komunikatif, dialogis, hangat ya. Bahkan ada bentuk pengasuhan involvement ya Mbak, itu ada kontak, eye contact, kemudian dalam memberikan emosi sistem gitu, bukan lantas hanya menitipkan pengasuhan itu pada pihak lain gitu. Nah mungkin dalam konteks keluarga modern kita tidak menampik itu ya, kita juga saling video call, kita juga memiliki memiliki orang-orang yang mengasuh, tetapi jangan lupa tetap ada quality time, kemudian ada ruang yang begitu hangat dan dekat dengan anak ini yang kemudian memapah mereka untuk semakin terbuka, berdialog dan memberi kepercayaan, trust pada kita. Nah selebihnya memang benar ada situasi kekerasan yang beredar dalam tayangan, tontonan gitu ya, yang ini agak sulit dikendalikan karena memang bukan hanya itu melainkan game online ini juga mewabah ya aksi-aksi kekerasan dan lain sebagainya, sehingga ya inilah yang menurut kami dalam ruang regulasi juga harus diikat betul ya, bahwa pembaruan ini masuk di dalam substansi misalnya Permendikbud 82 2015 tentang pencegahan penanganan tindak kekerasan online ini belum masuk nih. Jadi ini saya dalam forum ini Tribuners juga kita sama-sama ya, mari cegah bersama gitu tindakan kekerasan dari online ini masuk di sekolah-sekolah, sehingga jadi Permendikbud dan pemangku kepentingan di leading sektor pendidikan itu kemudian menguatkan dan menjadi kebijakan untuk diikuti oleh seluruh dinas pendidikan. Saya kira nilai keagamaan ya hari ini juga Mbak banyak ya terlaporkan kekerasan seksual terutama di lembaga-lembaga pendidikan berbasis keagamaan dan umum sebetulnya yang muncul ke kami, tetapi kan perhatian kita pada basis keagamaan ini ingin kembali menguatkan marwah keagamaan kan sebetulnya mencegah terjadi itu, bukan menjadi serangkaian manipulasi, justru anak-anak menjadi target sasaran para dalam tanda petik pedofil ya, atau yang menjalankan aksi kejahatan ini menggunakan terminologi agama justru untuk menjalankan aksinya. Ini yang harus juga menjadi bagian penting. Maka saya mengapresiasi adanya Peraturan Menteri Agama 73 2022 terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan keagamaan, seluruh keagamaan. Jadi bukan hanya agama tertentu yang banyak terlaporkan. Jadi dua peraturan atau regulasi ini saya kira ini menjadi aspek pencegahan yang memang di hilirnya nanti akan terkonfirmasi penanganannya, kemudian reintegrasinya, lalu partisipasi anaknya bisa berjalan secara baik. Oke, luar biasa sekali Bu. Closing statement ini sekaligus juga memberi edukasi, literasi bagi Tribuners yang sedang menonton kita ini, bagaimana terus ikutlah dalam pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ini. Mungkin juga boleh minta kesediaan Bu Livia untuk memberikan closing statement pada hari ini. Baik, terima kasih. Jadi Tribuners, kita itu perlu menjadi menjadi masyarakat yang tetap gotong royong. Begitu, kita punya nilai-nilai yang sangat luhur soal gotong royong, saling membantu. Kalau misalnya ada tetangga kita yang mengalami kesulitan begitu dan kita bisa membantu, kenapa tidak? Nah ini juga termasuk dengan kalau kita tahu bahwa terjadi sesuatu di rumah sebelah begitu. Kenapa kalau malam hari ada kelodak-kelodak bunyinya kok rame banget gitu. Nah terus kemudian kita melihat si anak dari tetangga itu kok ke sekolah kok kayaknya lebam-lebam atau jalannya kok kayak pincang-pincang gitu. Jangan kita diamkan gitu. Kita bisa kemudian bertanya, karena kan Undang-Undang Perlindungan Anak kan Bu Ai, bahwa itu kalau misalnya kita mengetahui ada seorang anak yang mengalami kekerasan, kita perlu untuk misalnya ya paling tidak membantu siapa nih kira-kira kalau misalnya pelakunya kemungkinan ada orang di rumah, berarti kita perlu apakah mengontak gurunya atau mengontak siapa untuk membantu. Jadi memang menurut saya nilai-nilai ini, dan LPSK juga mengembangkan satu program namanya Sahabat Saksi Korban,
yaitu di mana kita mengajak relawan di 7 provinsi, ini baru mulai dengan 7 provinsi, untuk paham tentang lebih paham tentang LPSK, lebih paham tentang bagaimana menghubungkan anggota masyarakat yang membutuhkan perlindungan, yang misalnya sudah melapor polisi, tetapi kok mengalami ancaman, intimidasi dari keluarga pelaku untuk tidak melaporkan gitu, dicabut laporannya misalnya begitu. Nah, itu bisa kemudian dibantu untuk menghubungkan dengan LPSK, karena kan bisa menerima misalnya lewat WhatsApp, lewat aplikasi, lewat media sosial, bisa di DM atau bisa di message yang private message. Jadi memang sebenarnya banyak sekali jalan untuk kita bisa saling menolong. Dan bayangan saya adalah masyarakat Indonesia terutama di Provinsi Sulawesi Selatan ini sangat gotong royong, sangat guyup untuk bisa saling membantu, karena tadi seperti disampaikan Ibu Ketua KPAI bahwa it takes a village, sebenarnya membutuhkan satu kampung untuk mengasuh anak gitu. Kita perlu untuk menunjukkan bahwa ya dunia ini adalah dunia yang walaupun banyak celahnya, tetapi masih tetap dunia yang aman, begitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa membantu keluarga-keluarga untuk bisa ya tadi mencapai cita-citanya. Indonesia unggul itu karena SDM-nya. Nah, bagaimana di tahun 2045 itu kita bisa mencapai itu generasi yang emas. Nah, itu dari sekarang kita tunjukkan kepedulian, kita tunjukkan kasih sayang, dan saling bisa gotong royong terhadap sesama dari kita, terutama yang memerlukan bantuan. Jadi tetap semangat Tribuners ya, sama-sama. Adalah statement yang bisa Vio ambil ini, dan tentunya bagi Tribuners juga adalah bagaimana kita sama-sama bergotong royong mengembalikan nilai-nilai luhur itu, Bu. Ya. Jadi seperti yang dikatakan Ibu Ai, mungkin ada yang terlupakan, kemudian boleh juga dikembalikan mulai saat ini, karena juga nanti di tahun 2045 akan pencapaian atas bonus demografi begitu. Jadi mulai sekarang ya kita harus menyiapkan gitu generasi emas ini ya. Kita rekayasa betul supaya anak-anak hari ini menjadi pemimpin yang akan datang. Amin. Tentunya dengan kehadiran Ibu Ai dan Ibu Livia sudah membagikan kepada Tribuners, semoga ada pencerahan yang didapatkan oleh Tribuners dan bisa bersama-sama ini untuk menyuarakan hal ini. Ya, sama-sama kita belajar dan berbagi tentunya. Ya, terima kasih banyak Bu Ai, Ibu. Ya, terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Ya, tetap sehat dan semangat. Ya, terima kasih Vio, terima kasih Tribun Timur. Terima kasih Bu. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Tribuners yang hingga saat ini masih menyaksikan program kita. Jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Vina Ciretno mewakili kedua narasumber kita dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.